Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang seseorang yang tidak percaya diri mencintai kamu. Oke, dianya siapa? Kita cari ya. Di sini aku akan menarik energi kamu dari seseorang yang saat ini sedang tidak percaya diri untuk mencintai kamu. Kalian boleh fokuskan pada kartunya ya. Boleh kalian fokuskan siapa seseorang ini yang uh, sedang tidak percaya diri mencintai kamu. Oke, orang ini adalah orang yang sudah mengakhiri hubungannya dengan kamu. Oh my God. Tapi ada keinginan dia untuk memulai kembali hubungannya dengan kamu. Ya, eh seperti ada suatu pertumbuhan, perubahan, atau transisi yang telah dia lakukan. Ya, jadi gini, mungkin dulu dia pas ngejalin hubungan sama kamu pernah melakukan suatu kesalahan atau red flag atau ketoksikan-ketoksikan apa sehingga membuat kamu merasa kesal, marah, jengkel, dendam, ya. Akhirnya kalian berpisah. Akhirnya kalian putus, bercerai, tidak bersama lagi. Kemudian setelah selang beberapa lama kalian tidak bersama, orang ini tuh sudah mungkin sudah udah introspeksi diri, sudah menyadari kenapa perpisahan kalian terjadi gitu ya. Dan dia juga udah introspeksi diri dengan apa yang membuat hubungan kalian kok ya tidak berjalan dengan baik. Akhirnya di sini dia sudah berubah. Sudah ada transformasi dari si dia dan sudah ada pertumbuhan ya yang memang perlu untuk dia lakukan untuk hidup dia dan untuk hubungan kalian. Kemudian setelah dia merasa dia sudah apa ya, sudah membaiklah kehidupannya ya. Sudah ada perubahan, sudah ada transformasi, sudah ada transisi di diri dia. Orang ini tuh pengen kembali lagi sama kamu. Gitu. Cuman karena dia tahu diri, ya orang ini ngerasa tahu diri bahwa saat dulu dia bersama kamu, dia menyia-nyiakan kamu, dia menyakiti kamu, dia memperlakukan kamu tidak baik, seperti itu. Atau apalah ya yang pernah dia lakukan sehingga membuat kamu terluka, seperti itu. Terus apa ini? Oke, orang ini memang orang yang narsis ya. Sangat narsis sekali kalau aku lihat. Orang ini tuh ya oke, dia ingin selalu menunjukkan pesonanya. Ya, orang ini tuh ingin selalu menunjukkan bahwa mungkin dia keren, bahkan mungkin dia tampan, atau mungkin dia kaya, punya barang-barang branded. Intinya orang ini pengen tebar pesona. Atau orang ini tuh memang suka sekali tebar pesona. Ya, because dia narsis gitu kan. Terus itu, dia membuat dirinya seolah-olah dia ini punya batasan dengan kamu. Ya, jadi kayak ya dibilang tarik tarik ulur ya. Pintar sekali tarik ulur karena memang orangnya narsis. Orangnya suka sekali tebar pesona. Ketika dia sudah mendapatkan perhatian kamu, dia seolah-olah kayak memberikan jarak dengan kamu, memberikan batasan dengan kamu. Tapi sayangnya nih orang pengen ada keinginan untuk kembali memiliki hubungan berkencan lagi dengan kamu atau balikan lagi dengan kamu. Seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini ya
Ketika dia sudah bisa mendapatkan perhatian kamu, kan orang ini langsung kayak tarik ulur gitu ya, memberikan batasan, lari-larian. Dikonfirmasi lagi dengan The Runner, memang ternyata orang ini tuh takut akan keintiman, takut akan ada komitmen, takut akan diajak serius gitu. Masih ada ketakutan dari orang ini sehingga orang ini lari dari kamu, ya. Dia tebar pesona, ya mungkin gak cuman sama kamu tebar pesonanya, ya mungkin juga tebar pesona sama yang lain. Ketika dia sudah mendapatkan targetnya, ya misalkan targetnya kamu kan, targetnya kamu. Terus kamu, ya oke, udah mulai PDKT nih ya, akhirnya tarik ulur dia. Tiba-tiba dia ngilang, tiba-tiba dia ghosting, terus nanti tebar pesona lagi, datang lagi, tebar pesona lagi, kayak gitu. Ya, orangnya tarik ulur. Tapi sebenarnya orang ini tuh ya itu tadi, orangnya memang masih belum siap untuk berkomitmen. Makanya orangnya itu energinya hilang-hilangan, ya, tarik ulur gitu, terus lari-larian, ya. Terus itu juga orangnya egois. Orangnya ini sangat rasional sehingga orang ini tuh selalu mendengarkan ego atau melakukan egonya sesuka hati. Apalagi orang ini tuh kan aku bilang dia itu nggak cuma tebar pesona sama kamu, tebar pesonanya juga sama orang lain. Bahkan kalau aku lihat di sini, dia itu gampang banget menghadirkan pihak ketiga, orangnya gampang banget tergoda, orangnya gampang banget tertarik dengan yang lainnya seperti itu, ya. Kemudian ada talking di sini. Orang ini tuh kalau aku rasa ingin komunikasi deh dengan kamu ya. Dia pengen menceritakan banyak hal dengan kamu ya. Kan ini kan conversation more. Dia pengen berkomunikasi lagi dengan kamu secara interest ya, sangat tertarik gitu ya, sangat apa sih? Dengan interest lah, dengan interest ya. Mungkin lewat telepon, mungkin lewat teks atau email atau chat ya. Intinya nih orang pengen banget komunikasi dengan kamu dan bercerita dengan sungguh-sungguh, bercerita dengan banyak, dengan kekaguman, apa ya, dengan you know lah interest ya. Aku bingung untuk menggambarkan kata interest tuh ya. Intinya nih orang em, pengen ngobrol lagi dengan kamu, pengen menghubungi kamu lagi, seperti itu ya. Orang ini pengen menghubungi kamu lagi. Tuh, kan? I wish I could share my good news with you, kata dia. Aku berharap aku bisa membagi cerita baik ya, berita-berita baik yang dia alami dengan kamu. Ya, jadi selama ini ketika dia tidak bersama kamu tuh ada pencapaian-pencapaian diri dia mungkin ya, atau perubahan-perubahan dia selama ini yang dia lakukan itu pengen dia ceritain prosesnya kayak mana ya, apa tuh kesulitannya, rasa dia terjatuh tanpa kamu, dia bagaimana gitu lah. Intinya banyak yang pengen dia ceritakan ke kamu. Dan dia merasa bersyukur banget ya, mengenal kamu itu membuat dia lebih spiritual, lebih agamis ya, kalau dia beragama. Oke, dia lebih kuat ya beribadahnya, lebih lebih ya lebih agamis gitu deh, lebih tekun ya dengan agamanya, mempelajari agamanya, atau meningkatkan spiritual secara keagamaan dia ya. Di sini dia semakin kuat. Itu dari kamu. Baik, pokoknya kenal kamu itu memberikan perubahan yang banyak secara spiritual dari dia. Walaupun dia itu nggak sama kamu, tapi ada ya. Jadi kalau kalau
itu tuh bisa dibilang kayak amal jariyah deh. Gitu ya. Mungkin dulu ketika kamu masih bersama dia, kamu itu selalu ngingetin dia tentang kalau Islam ya sholat, kalau misalkan Kristen ya apa membaca kitab atau ke gereja setiap Sabtu Minggu gitu ya, atau gimana lah ya, atau apalah agama-agama lain ya, kamu selalu mengingatkan dia ya, mengingatkan dia untuk ibadah. Jadi ketika dia tidak bersama kamu pun kayak udah menjadi kebiasaan itu eh, harus dia lakukan ya, dan itu memang kewajiban kan. Jadi intinya di sini dia kayak tersadarkan ya. Terus itu oke, kalau aku lihat memang dengan kesadaran diri apa yang selama ini dia lakukan, bahkan sampai detik ini apa yang dia lakukan itu dia sadar kok. Bahkan dia tahu banget apa yang selama ini dia lakukan. Dia masih mengingat semuanya. Kalau aku lihat ya, dia masih mengingat semuanya. Apa yang pernah dia lakukan ke kamu, bahkan sampai detik ini, apa yang dia lakukan itu dia mengingat semuanya. Dia ingin menceritakan, mengungkapkan, ya, mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Dan dia ingin merasakan kembali perasaan di saat-saat dia masih bersama kamu, saat kalian masih menjalani hubungan bersama, saat kalian masih romantis-romantisnya lah ya ngejalanin hubungan. Dia pengen ngerasain cinta itu lagi dengan kamu. Cuman orang ini tuh takut banget, masih takut untuk menghubungi kamu. Orang ini tuh ada ketakutan untuk menghubungi kamu. Ya, ya mungkin dia memang itu tadi ya sering menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian sehingga kamu mungkin sudah muak dengan dia, kamu sudah menunjukkan penolakan untuk dia. Sehingga di sini ketika dia ingin menghubungi kamu, dia takut, dia sadar diri gitu loh. Dia sadar diri dia telah mencampakkan kamu, mengkhianati kamu, mengecewakan kamu, menduakan kamu. Boleh di sini ya. Tapi kamu adalah seseorang yang the best thing in my life, kata dia. You are the best thing in my life, kata dia. Kamu adalah satu-satunya, kamu adalah seseorang yang terbaik yang pernah hadir di kehidupan dia. Kamu adalah orang yang the best deh gitu ya, yang terbaik, yang ya mungkin gini, dari sekian banyaknya pasangan dia dulu-dulu itu ya, yang pernah ngejalin hubungan sama dia, dengan dibandingkan sama kamu, kamu itu lebih lebih spesial gitu. Kamu itu beda dengan mereka semua. Entah dari karakter, entah dari sifat, perilaku, ketulusan, tindakan, atau apapun. Itu tuh beda gitu. Sehingga kamu itu masih menjadi sosok yang teristimewa di hati dia, yang terbaik yang pernah hadir di kehidupan dia. Bahkan kalaupun dilihat dengan keluarganya, teman-temannya, atau orang-orang di sekelilingnya, kamu itu masih orang yang the best gitu loh. Oke, example aja ya. Misalkan kamu orang yang memang benar-benar tulus menyayangi dia. Mungkin dia berasal dari orang yang broken home sehingga kurang mendapatkan kasih sayang. Tapi ketika dia kenal sama kamu, kamu tuh orang yang tulus menyayangi dia, selalu nanyain tentang kabar dia hari ini bagaimana, apakah dia sibuk, apakah dia kesulitan, ada yang mau dibantu atau apa. Intinya kamu menuangkan perhatianmu ke dia. Itu yang membuat dia merasa tersentuh. Kok orang-orang di sekitar dia itu nggak pernah ya memperlakukan dia seperti ini sama seperti apa yang kamu lakukan. Gitu loh ya. Ya mungkin memang lingkungan dia atau circle dia ya bukan apa ya, bukan karakter yang kayak kamu gitu loh. Ya, kalau aku lihat sih. Intinya di sini kamu masih menjadi sosok yang the best, terbaik di hidup dia yang pernah hadir. Gitu ya.
Apalagi di sini kalau aku lihat nih, kartu pertamanya aja sudah Nine of Swords-nya reverse. Berarti orang ini tuh dulu pernah selingkuhin kamu, pernah ngebohongin kamu, pernah mungkin menipu kamu. Sehingga orang ini tuh ngerasa malu banget untuk hadir lagi ke kehidupan kamu. Seperti itu ya. Sehingga orang ini merasa kayak nggak pantas untuk mencintai kamu kembali atau mendapatkan perhatianmu kembali atau mendapatkan kesempatan kembali kayak gitu loh. Ada rasa malu banget sama dia. Apalagi waktu ketika dia selingkuh, ya mungkin berulang kali dia nyelingkuhin kamunya. Abis itu selalu ketahuan lagi sama kamu. Atau mungkin dia yang ngebongkar sendiri perselingkuhan itu. Sehingga kalau aku lihat di sini, ya malu banget dia sama kamu. Dia bertemu sosok yang seperti kamu yang setulus itu, sebaik itu ya. Mungkin juga kamu orang yang polos gitu lah. Intinya kamu the best deh gitu ya menurut dia. Tapi malah dia kecewakan gitu loh. Ya, dan ini malah dia juga yang mengumbar mengumbar perselingkuhannya. Akhirnya ketahuan olehmu. Kan ya kasar nggak nih aku? Udah. Oke, ada ingin aku ucapkan yang kata kasar sih sebenarnya ya. Tapi oke, stop. Intinya nih orang malu banget deh sama kamu, ya. Orang ini malu banget sama kamu, dan ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Dan bahkan ini hanya menjadi bukan hanya, tapi ini memang menjadi kekhawatiran sekali orang ini. Dan kalau dilihat-lihat ya, ketika dia eh, apa ya, ingin membuktikan ya pemikiran dia yang rasa malu, khawatir bahwa kamu tidak akan menerima dia lagi, dia lihat-lihat dia stalkingin kamu ya ternyata oh iya juga kamu sekarang tanpa dia mungkin kamu lebih bahagia, kamu menunjukkan tidak kecarian dia atau kamu galau-galauin tentang dia, enggak, kamu malah bahagia gitu. Inilah yang membuat dia akhirnya merasa yakin bahwa aku salah gitu loh. Aku aku malu banget dengan kelakuan aku yang dulu ke kamu, mengkhianati kamu padahal kamu udah tulus banget sama aku, kayak gitu ya. Jadi saat ini perasaan dia tuh benar-benar merasa malu sama kamu, merasa bersalah sama kamu. Apalagi ini dikonfirmasi lagi dengan Six of Pentacles ya. Berarti memang dia tuh sebenarnya tahu dari awal kamu itu orang yang sangat tulus, kamu tuh orang yang sangat baik. Tapi justru dia me- menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasangan yang seharusnya memperlakukan kamu dengan baik, adanya timbal balik ya dari hubungan ini, dari perasaan cinta kamu ke dia yang tulus gitu ya. Tapi justru malah dia menyalahgunakan kasih sayangmu terhadap dia. Dia menyepelekan perasaan kamu terhadap dia kayak gitu. Dia mengabaikan kamu yang memang tulus sama dia. Dia berpikiran gini, kamu mah orangnya kan udah bucin ya sama aku, kamu pasti nggak bakalan marah kalau misalkan aku selingkuh. Kamu kalau misalkan aku selingkuh juga nanti walaupun kita pisah, kamu pasti mau nerima aku lagi kan kamu bucin sama aku. Nah kayak gitu ya, sehingga orang ini menyalahgunakan kodrat dia sebagai pasangan kayak gitu loh. Ya, dia memanfaatkan kebaikan hatimu, dia memanfaatkan cintamu terhadap dia. Ya, kalau aku lihat apalagi di sini, kalau misalkan kalian sama orang ini tuh belum menikah, bahkan orang ini sangat kasar, orang ini sangat egois. Terus itu apa ya? Orang yang intinya di sini bisa membuat kamu yang tadinya sebucin itu, yang tadinya setulus dan secinta itu terhadap dia, orang ini mampu membuat kamu menjauh dari dia. Entah apa yang dia lakukan ya ini, perselingkuhan, kebohongan-kebohongan, atau pengkhianatan atau apalah ya. Intinya dari sosok kamu yang setulus itu, sebucin itu sama dia, tapi
Justru malah orang yang kamu bucinin ini mampu membuat kamu menghindar dari dia, mampu membuat kamu lari pergi dari dia, gitu. Ya, hebatnya orang ini. Dan kalau aku lihat juga kan orang ini tuh pintar sekali untuk mempermainkan pikiran. Jadi dia itu punya apa ya, permainan pikiran ya. Dia akan gini, taktiknya itu ya, secara garis besarnya dia itu akan bersikap dingin dan tidak peduli terhadap kamu, sehingga di sini dia akan membawa beban secara emosional ke hubungan ini atau ke diri kamu. Akhirnya di sini menyebabkan konflik ya, menyebabkan konflik, terus itu juga membuat kamu akhirnya paranoid ya. Maksud nggak? Jadi gini, dia kan pintar pemain pikiran, terus itu orangnya juga sok-sokan gitu, kayak orang yang cool bad gitu, orang yang dingin, orang yang cuek acuh gitu ya sama kamu. Dia menunjukkan kayak, ah kamu kan kamu cinta sama aku, ya udahlah aku cuek aja sama kamu, biar kamu itu kecarian dia, biar kamu itu menunjukkan kebucinan kamu ke dia, biar kamu itu ngejar-ngejar dia kayak gitu. Itu loh ya permainan pikiran yang dia lakukan. Dia sosok cuek, dia sosok dingin sama kamu. Akhirnya dari dirimu itu timbullah beban secara emosional. Kenapa nih? Aku kan udah nunjukin kebucinan aku sama kamu. Oke, mungkin kamu nggak sadar kalau kamu bucin gitu ya. Aku udah nunjukin ketulusan cinta aku. Aku udah nunjukin, aku udah ngomong loh sama dia bahwa aku cinta dia. Tapi kenapa dia selalu menghadirkan pihak lain? Kenapa dia selalu mengabaikan aku? Kenapa dia selalu kabur dari aku? Kenapa dia selalu eh, menjalin hubungan justru malah dengan yang lain? Padahal di sini kamu sudah tulus mencintai dia. Ya itu sebenarnya taktik dari dia. Orang ini sangat pintar mempermainkan pikiran kamu gitu. Akhirnya di sini kamu sendiri yang paranoid. Aduh, jangan-jangan aku kurang cantik, jangan-jangan aku kurang baik, jangan-jangan apa yang aku berikan itu kurang. Justru malah orang yang di samping dia sekarang itu memberikan hal yang lebih dari aku, apa yang aku berikan ke dia gitu loh. Kamu akhirnya kepikiran kayak gitu. Itu memang cara dia gitu loh. Ya, emang orangnya manipulatif banget ya. Di sini dia hmm, apa ya, dia pintar gitulah ya, pintar mempermainkan kamu. Apalagi kalau aku lihat di sini ya, hubungan kalian kan nggak seimbang, udah nggak seimbang. Orang ini memang sangat apa ya, punya karakter. Dia itu ingin mengambil atau meraup keuntungan dari hubungan ini tanpa harus bekerja keras ya. Jadi gini, kan ini pentacles, berarti ini ada hubungannya dengan harta benda. Ya, harta benda. Orang ini memang gila harta, atau mungkin orang ini memang kalau dia disuruh milih antara harta dan cinta, dia akan memilih cinta gitu ya. Dan karena ini reverse, ada kemungkinan memang dia ini terlilit kebutuhan ya, atau punya beban tentang harta benda. Ya, bisa jadi dia punya hutang piutang, atau dia harus menghidupi keluarganya, dia harus apa ya, menyelesaikan apa itu namanya, tunggakan-tunggakan biaya apa seperti itu ya. Nah, sehingga orang ini tuh pengen punya pasangan yang bisa dia raup banyak harta bendanya ya. Jadi orang ini tuh bisa dibilang males gitu ya, males kerja, tapi pengennya dapat uang yang banyak dengan cara yang ngebohongin pasangannya kayak gitu. Untuk apa? Untuk ngedapetin uang pasangannya, untuk bisa menghidupi diri dia gitu, untuk bisa menutupi utang-utang dia seperti itu. Ya, kalau aku lihat eh oke. Okay. Kalau untuk sekarang ya, aku lihat dia lagi happy-happy ya, happy-happy dengan teman-temannya, lagi party-party atau mungkin merayakan sesuatu dengan teman-temannya. Intinya di sini dia lebih fokus sama teman-teman.
Terus itu juga kalau ini saat ini kalian memang udah berpisah ya dengan orang ini ya kan iya ding ya. Kalian berpisah ya dengan orang ini. Ada energi union lagi nih sayangnya ya. Dia kayaknya bakalan datang lagi ke kamu. Ya, orang ini akan datang lagi ke kamu. Jadi memang ada ketidakpercayaan diri dari si dia, tapi entah gimana nih energinya orang ini tuh sudah happy ya. Dia makanya lagi senang-senang sama teman-temannya. Intinya lagi party-party, ya lagi kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya. Ya mungkin sambil nongkrong-nongkrong itu dia sambil tanya-tanya gimana caranya untuk bisa mendekati kamu lagi. Mungkin dia akan menceritakan kisah percintaan dia dengan kamu, akhirnya minta solusi gitu ya. Karena ada energi union di sini. Dia pengen balikan lagi sama kamu. Bahkan kalau aku lihat mungkin ada kemungkinan orang ini ketika nanti dia datang, dia akan menawarkan sesuatu yang cukup akan menarik perhatian kamu sehingga kamu mau balikan lagi sama dia. Mungkin bisa jadi dia akan menawarkan tentang pertunangan atau bahkan sampai pernikahan atau ya yang lain. Apa nih? Tergantung apa ya? Tergantung dari situasi sih ya. Kalau misalkan di sini misalkan nih yang kamu harapkan dari dia adalah pengen jalan-jalan ke luar negeri bersama dia, ya mungkin dia akan menawarkan itu. Intinya ada yang dia akan tawarkan ke kamu untuk bisa menarik perhatian kamu. Itu ya. Oke. Ya, dikonfirmasi nih ya dengan Three of Pentacles. Memang saran itu dia dapatkan dari seseorang ya. Saran untuk ketika nanti dia datang ke kamu itu dengan penawaran-penawaran ya, itu memang saran dari seseorang. Dikonfirmasi lagi dengan Three of Pentacles, karena kalau misalkan kan ini ada masalah nih di hubungan ini ya, di hubungan kalian dengan dia, terus dia kalian kan berpisahnya juga karena masalah yang cukup besar dan cukup pelik ya, cukup rumit, cukup besar, cukup sulit gitu ya, sehingga dia meminta saran dari seseorang yang lebih pro gitu ya. Bisa jadi konselor percintaan, bisa jadi ya mungkin tetua di keluarga dia, bisa jadi teman-teman dia yang memang sudah berhasil dalam suatu hubungan ya sampai pernikahan gitu. Intinya nih orang kayak meminta saran ke orang-orang yang pro gitu untuk membantu dia gimana caranya biar bisa balikan lagi sama kamu. Kayak gitu. Ya. Dan untuk keputusannya ketika jika memang dia nanti datang ya, dia siap datang ke kamu. Mau kamu gimana ya aku serahkan aja deh ke kamu. Aku tidak berani mengambil keputusan untuk hubunganmu ya. Kamu intinya gini. Kamu yang tahu dia, kamu yang merasakan energinya. Ya, jadi haknya ya ada di kamu untuk memutuskan gimana. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan, santai aja. Mungkin kalau memang ini belum terjadi atau tidak resonate dengan keadaanmu, ya mungkin ini bukan energimu. Santai aja ya. Bisa cari-cari lagi video-video yang lain untuk ditonton, siapa tahu sesuai nanti dengan energimu. Intinya inilah keadaannya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Untuk zodiaknya ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, ya jadi nggak usah dibingungin. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kedua-belas zodiak bisa aku resonate asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke? Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.